Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Baik, perkenalkan dari anggota kelompok kami. Yang pertama Muhammad Faizul Mutakin, saya sebagai moderator. Yang kedua yakni Mbak Magic Rukmi Kartika Oktagaluh. Yang ketiga Mbak Felicia Putri Anggraini. Yang keempat Mbak Elok Dwi Aprilianti. Baik, langsung saja untuk pemateri pertama yaitu Mbak Magic Rukmi. Silakan untuk memaparkan hasil materinya. Teknik dan alat evaluasi kemampuan menyimak. Dalam pelaksanaannya, evaluasi menyimak dilakukan dengan cara dibacakan atau disajikan dalam bentuk teks visual. Agustina mengemukakan bahwa dalam kenyataannya, soal-soal menyimak disajikan dalam bentuk bacaan. Adapun guru hanya menjadi fasilitator untuk membacakan. Penggunaan rekaman pada evaluasi pembelajaran menyimak memiliki beberapa keuntungan, yaitu sebagai berikut. Pertama, menjamin tingginya keterpercayaan alat tes. Kedua, memungkinkan kita untuk membandingkan prestasi antar kelas, antara kelas yang satu dengan kelas yang lainnya, meskipun selang waktunya cukup lama. Ketiga, jika alat penilaian memiliki tingkat kesahihan dan keterpercayaan yang memadai, dapat digunakan berkali-kali. Pengembangan keterampilan menyimak juga dapat dibedakan atas 4 tataran pokok, diantaranya pertama, tataran identifikasi. Pada tataran ini merupakan tahap pengenalan. Pada tahap ini, penyimak melibatkan mulai terampilnya mengenal berbagai jenis bunyi suatu bahasa, kata-kata, kalimat, frase-frase, baik atas pertimbangan waktu, modifikasi, bahkan juga logika. Kedua, tataran identifikasi dan seleksi tanpa retensi. Pada tataran ini, penyimak hanya dituntut mampu mengenal, memahami maksud tuturan, dan belum dituntut adanya kemampuan mengingat-ingat. Ketiga, tataran identifikasi dengan seleksi terpimpin dan retensi jangka pendek. Pada tataran ini, penyimak dituntut untuk mengenal bunyi-bunyi dan kemampuan memahami, akan tetapi masih dalam taraf terpimpin. Yang terakhir, pendek, tataran identifikasi dengan seleksi retensi jangka panjang. Pada tataran ini, penyimak dituntut untuk mampu mengenal bunyi-bunyi dalam kontinu bunyi yang panjang, mampu memahami makna pesan secara tepat, baik ragam bacaan, cerita-cerita menarik, berita, surat kabar, ujaran-ujaran ekspresif, percakapan lewat telepon, puisi, dan yang lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari pemateri Mbak Magic. Selanjutnya pemateri kedua yakni Mbak Felicia. Silahkan untuk memaparkan materinya. Contoh soal keterampilan menyimak. 1. Guru memberikan gambar-gambar yang ada di proyektor berbentuk slide. Setelah semua siswa melihat sampai selesai, guru meminta semua siswa di kelas untuk menulis cerita tentang gambar-gambar yang ada di slide. Contoh kedua, guru sedang bercerita fabel kancil mencuri ketimun dengan singkat. Setelah itu, guru memberi pertanyaan atas yang diceritakan tadi dan siswa menjawab. Contoh pertanyaannya seperti yang ada di PPT tersebut.
Selanjutnya adalah teknik dan alat evaluasi kemampuan berbicara. Teknik keterampilan berbicara meliputi 1. Teknik non-tes. Teknik non-tes ini digunakan untuk menjaring data tentang pendapat, minat, dan kebiasaan siswa dan berkaitan dengan pembelajaran keterampilan berbicara. Teknik non-tes ini dapat digunakan untuk memperoleh data tentang aktivitas siswa baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Teknik ini terbagi dalam beberapa hal: A. Kuesioner dan wawancara, B. Observasi atau pengamatan. Selanjutnya adalah teknik tes. Teknik tes adalah salah satu cara untuk mengadakan penilaian yang berbentuk suatu tugas atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan oleh siswa atau sekelompok siswa sehingga menghasilkan suatu nilai tentang tingkah laku atau prestasi siswa tersebut yang dapat dihubungkan dengan nilai yang dicapai oleh siswa-siswa lain atau dengan nilai standar yang telah ditetapkan. Baik, terima kasih untuk pemateri yang kedua. Selanjutnya yakni pemateri ketiga untuk Mbak Elok. Silakan untuk memaparkan materinya. Baik, yang selanjutnya adalah keterampilan berbicara meliputi 1. Tes berbicara berdasarkan gambar. Bentuk tes ini disajikan dengan memberikan rangsangan berupa perangkat gambar yang merupakan satu rangkaian cerita. Dan testi diminta untuk menjawab pertanyaan sehubungan dengan rangkaian gambar atau menceritakan rangkaian gambar. Yang kedua, wawancara. Dipakai untuk mengukur kemampuan testi menggunakan bahasa dalam berkomunikasi. Tes ini bisa dipakai apabila testi memiliki kemampuan berbahasa yang cukup mewadahi. Yang ketiga, bercerita. Kemampuan berbicara yang berbentuk berbicara dapat dilakukan dengan cara meminta testi untuk mengungkapkan sesuatu, pengalamannya atau topik tertentu. Bahan cerita disesuaikan dengan keadaan siswa. Sasaran utama dalam evaluasi ini adalah unsur linguistik, meliputi ketepatan, kelancaran, dan kejelasan, cara bercerita dan isi cerita. Keempat, berdiskusi. Tes ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan testi menyampaikan pendapat, mempertahankan pendapat, serta menanggapi ide atau pikiran yang disampaikan oleh peserta diskusi yang lain secara kritis. Aspek yang dinilai adalah ketepatan penggunaan bahasa meliputi kosakata, struktur kata, dan sebagainya. Yang kelima yaitu ujaran terstruktur. Dapat dilakukan dengan cara membaca kutipan, mengubah kalimat, dan membuat kalimat dengan tujuan untuk menguji kemampuan testi dalam menggunakan bahasa lisan. Yaitu contoh soal dalam keterampilan berbicara. Dapat berupa 1. Guru meminta siswa untuk pidato di depan teman-temannya. Yang kedua, guru meminta siswa di depan kelas untuk menceritakan apa saja yang diketahui siswa tentang cerita rakyat yang ada di daerahnya. Lalu untuk gabungan pembelajaran menyimak dan berbicara dalam pembelajaran bahasa Indonesia, contoh soalnya dapat berupa cerita berantai. Misalnya, guru bercerita, setelah itu guru menunjuk siswa untuk meneruskan ceritanya agar disambung. Selanjutnya, siswa yang ditunjuk oleh guru tadi menunjuk temannya yang lain agar disambung lagi. Baik, demikian tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Bila mana masih banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.